Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggraini Gianti dari kelas 10 MIA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi di kelas 10 pelajaran ekonomi di semester 2 pada bab pertama, yaitu uang, bank, dan kredit. Yang pertama, uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang lebih bermakna luas, yaitu uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli jasa atau benda, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Jika ditilik dari sejarah, pada awalnya masyarakat belum mengenal sistem barter karena setiap orang memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia jadi bertambah sehingga mereka memproduksi sendiri tidaklah cukup. Untuk bisa memenuhi kebutuhan ini, mereka mencari orang dengan barang yang diinginkan. Muncullah sistem barter di dalam transaksi yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang antara individu ke individu lainnya. Setelah munculnya beberapa alternatif barang yang digunakan sebagai alat tukar yang umumnya berupa benda yang diterima oleh umum atau general accepted, benda yang dipilih bernilai tinggi atau sulit didapatkan atau memiliki nilai magis, atau benda yang menjadi kebutuhan primer. Kemudian muncullah logam sebagai alat tukar sebagai yang digemari umum karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, mudah dibawa, dan mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, sehingga pada akhirnya muncullah uang kertas karena penggunaan uang logam serasa sulit untuk transaksi yang nilainya besar. Fungsi uang. Fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of change. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukar barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of exchange. Uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan, dan menghitung jumlah pinjaman. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalih daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi dalam dua jenis,
yaitu uang logam dan uang kertas. Yang pertama, uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam atau emas atau perak. Dibentuk mudah dikenali. Bentuknya itu mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua, uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar atau cap khusus. Menurut lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Uang giral adalah uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Menurut nilainya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh yang memiliki nilai bahan yang nilai nominal yang sama, nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan, dan proses pembuatan uang ini. Uang tanda, uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya untuk membuat uang 2.000 biasanya yang diperlukan adalah 1.000. Bank. Pengertian bank selama ini dikenal sebagai tempat penyimpanan uang. Ada juga bank pengkreditan rakyat yang dikenal masyarakat desa sebagai lembaga yang memberikan kredit kepada pedagang dan petani. Lalu, apa pengertian bank menurut undang-undang dan ahli? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Pengertian bank tersebut menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Selain menurut undang-undang, ada pula ahli yang menyatakan definisi bank. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lainnya. Pendapat tersebut disampaikan oleh Ahmad Abdurrahman dalam buku Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di Indonesia, uang kertas dan uang logam merupakan uang yang berlaku umum yang pencetakan dan pengedaran menjadi wewenang Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengedaran uang. Bank Indonesia perlu selalu berupaya agar uang yang diterbitkan dan diedarkan memiliki ciri-ciri dan unsur pengalaman yang cukup supaya di satu pihak mudah dikenali oleh masyarakat, namun di lain pihak dapat melindungi uang dari usaha pemalsuan. Pengertian dan fungsi dari bank umum. Bank umum yang berada di masyarakat menjadi tempat untuk penyimpan dan menarik uang. Dalam kesepakatan lain,
bank menjadi tempat untuk menukar mata uang asing dengan rupiah, namun ada banyak fungsi bank. Fungsi bank umum antara lain menyediakan fasilitas penyimpanan dana masyarakat dalam bentuk biro, tabungan maupun deposito, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Di samping itu, bank mampu menciptakan uang giral dan uang kuasi melalui proses pelipat gandaan simpanan uang yang sebagian besar diterima dari masyarakat untuk disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, bank bertugas menyiapkan mekanisme pembayaran atau transfer dana yang dapat minimaliskan biaya kendala serta menyediakan pinjaman yang manfaatnya besar bagi peningkatan produksi, pengeluasan penanaman modal, dan penaikan standar hidup. Fungsi pokok dari bank umum adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan sebagai menunjang sistem pembayaran. Selain fungsi tersebut, masih ada fungsi pokok yang lain, yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi, menghimpun dana dan perwalian amanat kepada individu dan perusahaan, menyediakan fasilitas untuk berdagang internasional, memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga, dan yang terakhir, menawarkan jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, ATM, dan lain-lain. Sejarah bank di Indonesia. Dilansir dari arsip unit khusus Museum Bank Indonesia, bangsa Indonesia mulai diperkenalkan dengan lembaga perbankan sejak berdirinya The Bank van Leeuwen oleh bangsa Belanda. Kemudian setelah itu bermunculanlah bank-bank asing yang seiring dengan perkembangan perekonomian di Nusantara ini. Perbankan Indonesia telah memiliki rangkaian sejarah yang cukup panjang. Sejak masa pemerintahan kolonial, telah banyak didirikan bank-bank asing, baik dari negara Belanda maupun negara asing lainnya, serta beberapa bank lokal. Bahkan pada masa pergerakan nasional, juga muncul beberapa bank yang bernuansa semangat nasional. Memasuki masa kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai mendirikan bank-bank pemerintah seperti Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Industri Negara atau BIN, dan Bank Tabungan Pos. Meruatnya pertempuran di antara Belanda dengan Indonesia akibat kolonialisme Belanda menimbulkan rasa kebencian di diri bangsa Indonesia. Meskipun beberapa kali dilakukan usaha damai di antara kedua belah pihak, namun setiap kali pula Belanda mengingkarinya. Sisa-sisa perasaan tidak suka terhadap Belanda yang masih membakar dada Indonesia membuat semangat nasionalisme atas perusahaan-perusahaan Belanda semakin meluap, sehingga terjadi pengambilalihan atas perusahaan-perusahaan Belanda tersebut, termasuk juga menasionalisasi bank-bank Belanda. Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 yang berlaku surut sampai 3 Desember 1957 untuk melegalisasi kegiatan nasionalisasi perusahaan Belanda. Deja fase
Bank yang didirikan pada tahun 1828 merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal Bank Sentral Indonesia di kemudian hari. Bank Belanda lainnya seperti Netherlands Indisch Exportconventie, Netherlands Indisch Handelbank, dan Netherlands Handel Exportservice mulai beroperasi berturut-turut pada 1857, 1864, dan 1883. Bank Indonesia lahir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 1955 yang menyatakan bahwa BI atas nama Dewan Moneter melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas kebijakan bank yang tepat. Dari pengawasan dan pemeriksaan BI terungkap berbagai praktek-praktek yang tidak wajar dilakukan, seperti penyetoran modal fiktif atau bahkan praktik bank dalam bank. Untuk mengatasi kondisi perbankan itu, mengeluarkan keputusan Dewan Moneter Nomor 25 pada tahun 1957 yang melarang bank-bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan. Contoh bank di Indonesia. Yaitu Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia ini memiliki sejarah yang panjang. BRI dinobatkan menjadi bank pemerintahan pertama di Indonesia. BRI sebenarnya sudah berdiri sejak 16 Desember 1895 di kota Purwokerto, Jawa Tengah. Bank yang satu ini sudah melayani simpan pinjam untuk masyarakat di sana sejak itu. Sejak 2003, BRI sudah menjual sahamnya di lantai bursa. Namanya berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero. Namun, saham mayoritasnya masih dipegang oleh pemerintah. BRI pun jadi pilihan untuk para siswa dan mahasiswa yang ingin punya rekening untuk pertama kalinya. Yang kedua, Bank Mandiri. Bank Mandiri terbentuk setelah krisis ekonomi mendera Indonesia. Bank Mandiri berdiri pada 2 Oktober 1998. Bank Mandiri sendiri merupakan gabungan dari 4 bank pemerintahan yang dilikuidasi, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Negara Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia. Bank Mandiri pun bank pertama yang punya nilai aset lebih dari 1.000 rupiah triliun. Hingga sekarang, Bank Mandiri sudah punya lebih dari 1.200 kantor cabang di seluruh Indonesia dan jutaan mesin ATM. Selain itu, ada sekitar 7 kantor cabang Bank Mandiri di luar negeri. Kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu kredere yang berarti kepercayaan. Secara umum, kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau persepakatan pinjaman meminjam antara bank yang dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan pemberian bunga. Syarat kredit. Ketika memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali karena uang memperkecil risiko atau uang tidak kembali. Sebagai contoh, dalam memberikan kredit, bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikat baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjamannya beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari karakter atau kepribadian, capacity atau kapasitas, capital atau modal, collateral atau jaminan, dan condition of economy, keadaan perekonomian, atau sering disebut sebagai analisis 5C. Yang pertama, karakter atau kepribadian. Karakter, watak, sifat, kebiasaan atau debitur atau pihak yang berutang sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam daftar orang tercela atau tidak. Untuk itu, kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasinya dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier atau customer dari debitur. Selain itu, dapat pula diperoleh dari informasi bank sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan komputer yang berhubung secara online dan bank sentral. Kedua, kapasitas. Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seseorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga, modal. Modal dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanam debitur dalam usaha, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. Jaminan. Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Yang kelima, kondisi ekonomi. Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk menghitung kondisi ekonomi yang akan terjadi pada masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.